Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para penonton, penyaksi, pendengar YouTube Kultum Ramadan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, baik nikmat iman Islam, sempat sehat, dan nikmat bisa istiqomah dalam ibadah. Salawat dan salam semoga terlimpah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya. Para pemirsa yang beriman, tema kultum untuk saat ini adalah amalan tepat, takwa meningkat. Bunga kembang di dalam guci Bukit Salak di atas sana, mari kita senang dengan adanya bulan suci karena banyak kemuliaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelummu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. La'ala adalah harapan atau harfu taraji yang artinya diharapkan orang yang berpuasa mendapatkan predikat takwa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah atau ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya. Tapi ada peringatan juga. Rasulullah bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamin ilal ju' wal atus." Banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapat pahala puasa kecuali lapar dan haus. Rubba qaimin laisa lahu min qiyamin ila sahar. Banyak orang yang salat malam tarawih tapi tidak mendapat pahala apa-apa kecuali berjaga atau lek-lekan saja. Yang kita takutkan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yada' qaula zur wal amalu bihi falaisa lillahi ajatan fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu." Siapa orang yang berpuasa akan tapi masih berbuat maksiat, tidak bisa mengendalikan matanya, anggota tubuhnya dan mulutnya, maka Allah tidak membutuhkan di dalam dia meninggalkan makan dan minumnya atau puasanya. Para pendengar, pemirsa yang saya hormati, agar puasa kita sempurna, saya membuatkan resep untuk kita dan Anda semuanya. Lakukanlah 5 MB dan tinggalkanlah 3 GB. Apa 5 MB itu? Yang pertama adalah kita melihat yang baik, berarti kita menjaga mata agar mata
menonton atau melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Misalnya kita melihat orang tua dengan ridho Allah, dengan senang hati, itu mendapat pahala. Kita melihat istri dengan ridho, dengan iman karena Allah, kita akan dapat pahala. Tapi sebaliknya, istri juga harus bertampilan sebagai istri yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun sa al-mar'atun, sebaik perempuan adalah seorang perempuan idza nadarta saratka, apabila dipandang menyenangkan, apabila diperintah mentaati, dan apabila suami tidak di rumah bisa menjaga diri. Untuk indah dipandang, saya membuat singkatan istri. I-nya itu indah, S itu setia, T-nya taat, R bisa memelihara diri. Itu adalah tugas istri. Berarti untuk indah bisa bersolek, bisa berdandan, tidak berpakaian seadanya. Apabila suami di rumah tidak pakai daihatsu, dasteran saja sudah suwek. Yang kedua, M-nya adalah menjaga mulut. Berarti mengucapkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diridhoi oleh Allah? Zikir. Apalagi membaca Al-Quran. Apalagi yaitu membaca selawat dan sebagainya. Atau bisa memuji istri. Istriku, engkau adalah Kawasakiku. Apa mas Kawasaki? Kamu wanita satu-satunya yang kumiliki. Apalagi mas, kamu adalah PCX, pinter, cerdas, dan ekonomi. Pinternya di mana? Kamu pinter melayani saya di mana saja. Saya haus, kamu yang ambilkan air. Saya lapar, kamu yang mengambilkan makanan dan sebagainya. Cerdasnya di mana? Cerdasnya kamu kalau ngamuk, yang diamuk saya, bukan tetangga saya. Coba bayangkan kalau kamu marah ngamuk kepada tetangga saya, malu saya. Dan yang ketiga, ekonomi. Kamu bisa menghemat pengeluaran, mematikan listrik, mematikan rice cooker yang tidak ada isinya, dan ya lain-lainnya. Itu memelihara mulut. M yang ketiga adalah kita mendengarkan dengan yang ridho Allah, berarti memelihara kuping atau telinga. Kita diberi telinga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendengarkan yang baik-baik saja. Yang hoa-hoa jangan kita dengarkan. Walaupun itu menarik, hati inginnya menonton, ya. Kalau kita tidak bisa menahan diri, kita akan terjun kepada hal yang tidak baik. Istilahnya tursina, jangan turuti bisikan nafsu agar kamu selamat, baik ucapan maupun pendengarannya. M yang keempat, kamu bisa menahan atau memelihara tangan agar bisa mengetik, menulis, memegang, menangkap, atau apapun yang kamu lakukan atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semuanya menjadi ibadah. MP yang kelima adalah memelihara kaki. Kaki dituntun supaya mau berjamaah ke masjid berjalan, mau tempat-tempat yang bermaslahat atau mendapatkan wasiat-wasiat atau nasihat dan pengajian. Jangan dibiarkan kaki itu ke tempat-tempat yang bermaksiat, ke pantai-pantai yang ada geremet-geremetnya, Masya Allah, nanti menyebabkan adalah dosa. Tambahan satu yang keenam, M-nya menjaga, memikirkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hindarkan 3 GB. G yang pertama, gemar, B-nya berdusta.
Orang yang berpuasa tapi berdusta tidak akan mendapat pahala. Dusta kepada istrinya, dusta kepada tetangga, dusta kepada rakyat, dusta kepada jabat, itu menyebabkan ada puasa-puasanya tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. KP yang kedua adalah gemar berkhianat. Orang yang khianat adalah tidak memelihara amanah. Misalnya istri disuruh belanja untuk membuat sayuran, ya, untuk membuat, tapi uangnya dibelikan untuk hal-hal yang lain. Disuruh membeli tomat malah dipakai untuk membeli pulsa Indosat. Disuruh untuk membeli sayuran, tempe panggang dan toel, masa dibelikan untuk Telkomsel dan sebagainya. Itu ciri-ciri khianat yang kecil, apalagi yang besar di tingkat Masya Allah yang menghasilkan triliunan rupiah. Ini GB yang ketiga adalah gemar beringkar janji. Apabila diberi janji, wa'atan, janjian, maka dia akan mengingkari. Masya Allah, tiga itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Salah satu, ya, ida hadasa kalaba, wa ida wa'ada alafa, wa ida tumina khona. Demikian 3 GB dan 5 MB. Semoga kita bisa mengamalkan. Bawa kail dapat sepat, ke Cianjur naik pesawat. Semoga ibu-ibu para pemirsa mendapat hasil yang berlipat karena jujur sesuai syariat. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.